Halo Sagitarius, apa kabar? Semoga kamu sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading dengan tema apa yang perlu kamu ketahui dalam waktu dekat. Karena aku readingnya di bulan Mei, jadi ini sekitar Mei sampai 3 bulan ke depan ya. Sun, Moon, and Rising in Sagittarius. Beberapa Sagittarius mungkin ada yang lagi stres ya. Oke, kita lihat apa yang perlu kamu tahu di bulan Mei sampai maksimal 3 bulan ke depan. Oke. Yang pertama di sini ada Death, ada Three of Swords, ada The Magician, ada King of Pentacles, dan ada Ten of Cups. Oke, Sagittarius. Sepertinya sih akan berangsur-angsur membaik ya. Memang beberapa aku merasakan ada yang kecewa atau patah hati. Mungkin kamu berada di hubungan yang toksik ya. Salah satu pihak itu ada yang manipulatif. Tapi kemudian ya, beberapa dari Sagittarius atau mungkin orang yang berurusan sama kamu itu akan sadar ya. Jadi orang yang manipulatif atau orang yang toksik, siapapun itu ya, ini bisa vice versa, itu akan jadi baik ya, akan menyadari kesalahannya. Jadi kalau misalnya yang di hubungannya udah gonjang-ganjing, justru kedepannya aku merasakan akan jadi utuh ya, akan membaik, akan utuh kembali. Yang sudah putus ya, yang bahkan sampai sakit hati parah, yang saling menyakiti gitu, yang kelihatannya tuh kayak udah nggak ada, wah pokoknya sudah tak termaafkan gitu ya. Ternyata akan ada suatu momen, bisa jadi karena ada yang sadar itu tadi gitu ya. Jadi ada yang benar-benar insyaf, ada yang benar-benar mengakui kesalahannya dan mau memperbaiki, akhirnya hubungannya akan harmonis lagi. Ini bisa juga di pekerjaan, karir ya, pokoknya di segala aspek kehidupan. Memang mayoritas di percintaan, tapi tidak menutup kemungkinan ini kalau kamu punya masalah di pekerjaan. Kelihatannya juga yang tadinya sudah kayaknya nggak ketolong lagi, justru akan membaik ya. Seperti ya yang maha kuasa itu kan maha membolak-balikan hati ya. Jadi kamu nggak usah berkecil hati dan kamu juga nggak usah yang kaget gitu ya kalau misalnya ternyata kejadiannya itu atau ada perubahan 180 derajat. Apalagi kalau perubahan ke arah yang lebih baik ya. Kamu harus bisa menerima ya, berjiwa besar, mau memaafkan, karena kelihatannya ini akan ya win-win solution. Bahkan aku merasakan hubungannya akan makin harmonis. Kayak gitu. Jadi apa yang sudah membuat kamu kecewa di masa lalu atau baru-baru ini akan berubah di mungkin akhir Mei atau maksimal 3 bulan ke depan. Ya aku merasakan beberapa secepatnya ya di bulan Mei juga. Kelihatannya juga Sagittarius yang kehilangan pekerjaan atau usahanya itu bangkrut ya, ditipu. Kamu bisa bangkit lagi ya. Tidak sampai 3 bulan ke depan kamu akan bisa bangkit dan di luar dugaan ya, beberapa Sagittarius akan sukses. Jadi kamu nggak usah menaruh dendam, kamu nggak usah berlama-lama sakit hati ya, karena kelihatannya semesta akan mendukung kamu, mendorong kamu untuk bisa meraih kesuksesan lagi. Oke, sekarang kita klarifikasi ya. Ya, beberapa dari Sagittarius memang ini seperti ada yang ditikung oleh teman sendiri ya. Dan mereka itu menggunakan cara-cara yang tidak wajar. Ya, dengan tipu muslihat, dengan manipulasi. Kalau di bisnis juga gitu ya, mungkin ada beberapa yang
ketipu bahkan oleh teman sendiri ya. Nah, nggak usah khawatir, kamu itu masih punya resources, kamu punya kemampuan ya, kreativitas, dan terutama semangat ya. Aku merasakan Sagittarius ini ya akan mendapatkan semangat dari karma baik ya. Ada karma baik yang datang. Nah, hanya saja kamu di sini intinya tuh jangan menaruh dendam ya. Ya, kamu tuh kayak merasa benar-benar dikerjain gitu ya. Kamu sudah memberikan semuanya, atau kamu sudah membantu, atau kamu yang melakukan segalanya, tapi kok yang mendapatkan kredit, yang mendapatkan apresiasi, yang mendapatkan keuntungan kok orang lain. Atau keuntungan kamu itu dibawa lari oleh teman bisnis kamu. Nggak usah khawatir, asalkan kamu tidak menaruh dendam atau tidak membalas dendam, itu saja ya. 3 bulan ke depan kamu fokus aja untuk memulai lagi, memulai dengan apa yang kamu punya ya. Nanti bantuan atau resources itu akan datang ya. Dengan sendirinya itu akan terbuka jalan untuk kamu, peluang untuk bisa bangkit lagi. Di sini juga ada pesan, kamu harus berhati-hati ya jika berbisnis dengan teman atau keluarga. Bisnis is bisnis. Kamu perlu memisahkan ya emosi kamu ketika berbisnis dengan emosi dengan keluarga. Jadi pisahkan ya, kamu harus profesional meskipun kamu berbisnis dengan saudara kandung atau mungkin dengan sahabat. Tetap perlakukan dia sebagai partner bisnis, tidak lebih dari itu. Dan hati-hati ya jika bersinggungan dengan hukum. Di sini kamu juga diminta untuk tidak terbawa arus. Misalnya teman kamu itu orangnya spekulatif dan orangnya tuh benar-benar agresif. Kamu harus berhati-hati, jangan sampai kamu itu sebenarnya sudah dapat insight ya. Kamu tuh kayak, aduh ini legal atau enggak? Ini aman atau enggak? Nah, kalau sudah ada perasaan seperti itu, kamu sebaiknya jangan terbawa arus. Kamu harus memperhatikan rambu-rambu. Intinya jangan gampang percaya, meskipun itu keluar dari saudara sekandung ya. Jadi benar-benar kamu harus mempertimbangkan segala sesuatunya, terutama di aspek hukum, peraturan ya. Kemudian juga modal, keuangan, kamu harus berhati-hati. Jangan gampang mengeluarkan uang. Di percintaan juga sama ya. Jadi kalau misalnya kamu itu dikenalkan oleh teman, atau kamu itu jatuh cinta ke sahabat sendiri atau teman sendiri, kamu tetap harus ya membedakan ya pertemanan atau persahabatan dengan pacaran. Karena di sini yang aku rasakan sih ya, hubungannya itu akan berubah. Dan bisa jadi sifat atau karakter si sahabat kamu itu baru muncul ketika kamu pacaran. Sifat buruk atau karakter yang nggak kelihatan ya baru akan muncul ketika kamu sudah lebih dekat lagi, ya lebih dari sahabat. Tapi itu bukan berarti kamu akhirnya waduh kayaknya udah deh putus aja. Nggak seperti itu ya. Tapi di sini pesannya adalah kamu harus bisa menyeimbangkan. Di sini ada justice, di sini ada the devil. Nah, bisa jadi kamu itu kayak bucin. Nah, kalau kamu sudah sadar ya kamu bucin, berarti ini adalah sinyal untuk bisa menyeimbangkan lagi. Jangan bucin. Oke, sekarang kita lihat ada advice atau clue tambahan apa untuk Sagittarius. Yang perlu kamu ketahui, ya intinya tuh kamu jangan gampang percaya kepada siapapun. Kemudian, ya di sini ada focus on service. Di sini kamu benar-benar kalau misalnya ya membantu orang lain atau kamu bekerja sama dengan orang lain, fokus kepada apa yang bisa kamu deliver, service yang bisa kamu berikan ya, dan tidak menghiraukan apapun di luar itu. Jadi fokus on service, bisa juga memang kamu itu melakukan dengan tulus. Tapi ketulusan itu dilakukan dengan cerdas ya, jadi jangan naif. Dan juga di sini
Ya, aku merasakan sebenarnya kamu itu memang orangnya senang membantu ya. Jadi Sagittarius itu memang mirip-mirip dengan Cancer. Jadi kalau udah care, benar-benar generous, benar-benar bisa menyayangi yang sepenuhnya. Tapi ingat juga ya, kalaupun kamu sudah melakukan seperti itu dan kamu mendapatkan kekecewaan, apalagi pengkhianatan, jangan balas dendam. Fokus saja kepada apa yang bisa kamu berikan, biarkan ya karma yang berbicara gitu ya. Kamu akan mendapatkan karma baik, sedangkan orang yang manfaatin kamu atau menipu kamu akan mendapatkan karma buruknya. Jadi kamu tidak usah menggunakan tangan kamu gitu ya untuk menyampaikan karma buruknya. Oke, Sagittarius. So, demikian dulu reading untuk kamu. Semoga membantu. See you and take care.